Untuk kopi Arabica Kerinci, kita memetik itu memilih buah yang merah saja. Kadar merahnya minimal 90%. Jadi hanya ada sedikit sekali yang di pangkal tangkainya itu yang kuning. Jadi harus 95% itu buah merah. Karena kita ingin menjaga cita rasa kopi Kerinci ini tetap optimal. Karena jika kita memetiknya sembarangan, ini akan merusak cita rasa kopi Kerinci yang sudah ada. Setelah pemetikan, kemudian kopi akan kita palper, itu pengupasan buah merah. Sebelumnya kita pilih yang hijau, kita ambil satu-satu yang hijau. Biasanya ada yang terpetik atau jatuh gitu ya, kayak ember. Ini kita keluarkan. Kemudian kita rambang. Kita rambang itu kita masukkan ke dalam air, yang terapung kita pisahkan. Kemudian yang tenggelam ini kita palper. Nah, yang terapung itu kita pisahkan di proses yang berbeda. Yang terapung kita palper, nanti kita fermentasi. Biasanya kita lakukan fermentasi itu 12 jam kurang lebih. Sore kita fermentasi sampai pagi dicuci. Nah, kemudian kopi itu akan kita proses jadi full wash kah atau semi wash kah. Ketika kita ingin menjadi semi wash atau giling basah, ketika kadar airnya 30 atau 35%, ini sudah kita haler. Tapi kalau nanti prosesnya ini akan full wash, kita gabahnya itu akan kita jemur sampai kadar air 12%, baru kemudian kita resting. Nah, resting ini untuk menstabilkan kadar air. Kalaupun nanti kita simpan sudah di kadar air di bawah 11 atau 12%, itu dia masih butuh resting untuk memastikan kadar airnya ini benar-benar 11 atau 12%. Dum ini suhunya kita harapkan tidak lebih dari 40 derajat. Jadi kita atur supaya suhunya di 35 sampai 37. Ketika nanti sudah lebih dari 40 derajat, ini di bawah dum itu memang kita buka, kita angkat plastiknya supaya sirkulasi udara di dalam dum ini lebih bagus, sehingga suhu tidak lebih dari 40 derajat. Ketika suhu lebih dari 40 derajat, ini embrio yang ada di biji itu akan kering dan mati, sehingga ini akan mengurangi dari cita rasa kopi kita. Kemudian kalau embrionya sudah mati, ini kopi tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, karena cita rasanya akan semakin drop ketika kita simpan di waktu yang lama. Sehingga penjemuran ini sangat berpengaruh sekali terhadap cita rasa. Nah, ini makanya kita perlu mengatur suhu di dalam ruangan ini. Kelembapan pun demikian. Kelembapan ini berpengaruh terhadap laju kecepatan pengeringan. Ini kita namanya wet haler atau giling basah. Ini yang tadi kita sebutkan. Kalau kita giling basah atau semi wash, itu kadar air ketika kadar air 30 atau 35%, kopi kita haler. Kopi itu dihaler dalam keadaan basah, sehingga alat yang dibutuhkan juga spesifik gitu ya. Tidak semua haler bisa digunakan untuk giling basah. Giling basah ini kelebihannya prosesnya akan lebih cepat, bisa massal gitu ya, karena kopi sudah kita kupas kulit cangkangnya atau pasminnya. Itu nanti waktu penjemurannya akan lebih cepat. Biasanya kalau kita menggunakan dum itu 4 sampai 5 hari atau paling lama 6 hari ini sudah kering. Di 2017 Oktober itu Kerinci Barokah ikut kontes kopi specialty Indonesia yang ke-9. Itu alhamdulillah kita nomor 1 dengan skor cup itu 88,29. Ya, kemudian waktu itu ada Jakarta Coffee Week di tahun 2017 juga. Itu kita juga skor tertinggi gitu ya. Skor tertinggi, kopi yang skor tertinggi versinya juri juga kita skor tertinggi.
Kemudian versi pengunjung, karena waktu itu kopi kita di cupping secara publik di acara itu, kopi kita terpilih menjadi kopi favorit di acara itu. Jadi di acara itu kopi kita adalah kopi yang sangat disenangi karena kita skor tertinggi. Kemudian pengunjung juga menyukai dengan kita menjadi kopi favorit di acara itu. Kemudian di 2018 kemarin ada salah satu buyer kita, pembeli kita yang dari Australia, ini membeli kopi Honey kita, Honey Kerinci Barokah. Itu kemudian oleh pembeli kita, kopi ini diikutkan kontes di Australia Coffee Award gitu ya. Ini kita mendapatkan silver medal. Ini juga menjadi satu kebanggaan. Nah sekarang